Kelihatan ini siapa yang bergerak nih? Ya, jadi sahabat beriman ini harus kita menetapkan kesadaran mutlak. Kesadaran mutlak sahabat beriman ya harus penting karena kita sudah jauh duduknya ya. Belajar bagaimana kita menukil diri kita di masa lalu yang polos-polos itu di mana, ya. Ya mungkin begitu kan Evi, mungkin mau dinas silakan. Masih ada 15 menit, lanjut aja. Sayang. Siapa yang mau buka? Andi apa Alan? Istirahat mungkin Bapak Guru. Udah tenaga nih Pak Guru, udah power. Udah bagus, udah Power. sehat. Iya Bang. Power. Udah sehat Pak Guru. Senang kan? Ya, Masya Allah. Enak kan kalau kita mendengar begini? Enak, nyaman kalau orang Ya yang menerima. iyalah. Ya iyalah. Tapi sakit yang tidak menerima. Mas, Ya. maunya terus Ya. belajar itu. Makanya kalau orang yang belum diberikan hidayah itu terasa sakit. Ya, tapi kalau orang yang sudah diberikan hidayah itu, iya benar ya, semua kena di dalam dada saya. Benar ya. Itu hidayah. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya kamu didapati bingung. Ya. Tapi kebanyakan kita manusia. Kadang-kadang lengah dalam kebingungan itu. Bingung, nggak mau berusaha lagi. Makanya tidak ada hidayah di situ. Karena apa? Pemahaman cuma mampir di kepala. Oh gitu ya. Iya. Coba kasih, Kasihan. coba itu pemahaman taruh di hati, terima di hati. Itu ada. Iya. Iya, karena kepala ini adalah manusia. Ini makhluk, tempatnya akal, tempatnya logika, pikiran, nafsu, macam-macam dah, ragu-ragu, semua di sini. Tapi bahaya juga sih. Bahaya juga sih kalau semuanya pakai hati. Kita yang mati kutu juga kalau pakai hati terus. Tak bisa. Mati kutu maksudnya bagaimana? Ya ya tak bisa kasihan terus sama orang tuh. Terus mengalah. Jadi kalau mati minta dicium. Lah, berarti siapa? Berarti Mbak Yuni masih yakin kepada Coba yakin kepada Allah. Dia masih Enggak, bukan. Menukil ini kan. Yuni cerita yang menukil. Ya, andai kayak sekarang kan paham gitu. Orang yang mau menuju kayak gitu itu kayak gitu. Aku jawab pertanyaan di bawah aja, gimana caranya ngamalkan. Ya ngamalkan tinggal aja, dilafatkan. Jangan dilafatkan di bibir, ntar bibir pun dower. Iya, kalau udah paham ya, karena kita ini kan saya katakan kembali ya. Wujud kita ini tidak ada asal usulnya di dunia. Ya, tidak ada asal usulnya di alam semesta. Makanya dikatakan Allah itu goib, ya. Nah, ini kalau Allah itu goib, ini kita menukil kembali, ya, kembali kita ke masa lalu. Menjadi Allah itu goib, ya. Tapi kalau kita menempuh ke depan, ini kita sudah mulai beragama nih, ya, sudah memiliki iman. Berarti Tuhan kita sudah memiliki namanya apa? Allah. Ini kan kita menempuh agama nih. Kita sudah mulai ke depan. Ya. Berarti kita sudah sampai ke depan, berarti Tuhan kita adalah Allah. Ya, atau Tuhan yang bernama Allah. Ya. Ini sudah bernama Allah nih, ya.
Terus kita kembali nih, menukil kembali diri kita untuk kembali kepada kesadaran. Ya, kembali. Ya, untuk kita menuju kepada Tuhan. Tadi kan tidak ada nama tadi, ya, belum ada nama, masih dikatakan wujud atau dikatakan ilah, ya, belum ada nama tuh. Ini perjalanan kita kembali. Kalau kita menuju perjalanan kembali, ini nama ini kan tenggelam nih, ya. Makanya dikatakan Allah itu goib, tenggelam dia. Menuju kepada ilah, menuju kepada Tuhan yang bernama Allah tadi. Berarti namanya sudah tenggelam tuh, sudah goib tuh. Berarti kita kembali ke masa lalu kita. Ya, makanya dikatakan lepas iman di situ, lepas ilmu. Ya, hanya kesadaran mutlak yang menempuh ke sana. Tapi kalau kita berjalan menuju lagi kepada iman, ya, kita berjalan lagi menuju kepada iman, kita mulai lagi keluar, mulai lagi ke depan, muncul iman, ya, muncul akal, muncul nafsu, muncul keraguan-raguan, muncul pokoknya macam-macam. Lalu kita menemukan Tuhan kita yang bernama Allah. Mulai lagi bernama, tapi kita kembali lagi, mulai ya hilang semua keakuan, akal, ragu-ragu, hilang semua tuh. Ya, Tuhan kita yang bernama Allah tadi, dia goib. Ya, dimaksudkan Allah ini goib, Allah ini alif lam lam ha ini sudah hidup di dalam diri kita. Makanya di tengah-tengah hamzah alif lam lam ha itu ada huruf tenggelam, dikatakan hau atau waw. Makanya dibaca Allah. Karena ada dia di situ, makanya barang siapa yang mengatakan Allah, lalu ayat ini tidak hidup, itu sama halnya kita memuja nama. Ya, tapi saat kita menyebut Allah, tenggelam, goib, Allah itu di dalam diri kita menjadi, artinya satu batang tubuh kita ini Allah. Ya, zatnya Allah ini, kita ini zatnya Allah. Makanya dikatakan namanya Allah. Makanya zat itu adalah Allah. Allah itu zat. Cocok. Tapi bukan Tuhan itu zat. Begitu. Kalau cara kita menukil. Ya. Coba saya tanya kamu. Tadi namanya Mbak Yuni. Namanya ini sekarang Mbak Yuni ya. Mbak Yuni namanya. Ada zohirnya Mbak Yuni. Ada pakaiannya, ada bajunya. Coba Mbak Yuni kembali. Kembali ke rahimnya ibu. Ada namanya enggak? Ada. Ada namanya enggak? Belum. Ya. Dia kembali ke rahim ibu. Ya, dia kembali ke rahim ibu, ya. Dia kembali menjadi setetes ini dengan ruhnya, kembali ke masa lalu. Ada nama enggak dia tuh? Ada baju enggak dia? Ada rambut enggak dia? Enggak. Iya, semua enggak ada. Itu yang dikatakan kembali. Lepas semuanya. Belum diberi nama, katanya Umi Kasanova. Begitupun juga Tuhan kita tadi. Makanya kalau tidak ada manusia, bakalan apa? Ada yang kenal Tuhan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Makanya dikatakan kun fayakun. Awal diri adalah Tuhan badal tunggal wahid. Begitu sahabat beriman. Ya. Ada kodratnya berarti ada Tuhan di situ. Kalau tidak ada manusia berarti tidak ada Tuhan. Ya. Makanya bagaimana kujadikan umat, katanya Allah dalam kursinya Allah, ingin aku menjadi Tuhan, maka kujadikan umat. Lalu aku pengen dipanggil dengan nama Allah. Gitu. Ya, gitu namanya sahabat beriman. Ya. Jadi kalau kita kembali ke masa lalu kita, kembali ke asal usul kita dulu yang kosong tadi, berarti ini kan tidak ada nama nih. Udah nggak ada nama nih. Ya, diam kita di situ sudah. Nggak usah disebut-sebut. Ya. Tinggal kita cuma cukup paham dengan penglihatan kita. Cukup paham dengan kehendak kita, dengan gerakan kita. Ya, saat kita berbuat sesuatu perbuatan, ya, selalu kita menghindari.
ya, oh ini buruk nih, ya, buruk menjauh kita, ya, karena ada yang melihat, ya, ini kan gerakan ini Robil Alaminnya, kekuasaannya, berarti saya harus menghindar, jangan saya berbuat. Nah itu sudah paham kita di situ. Tinggal kita melakukan aktivitas sehari-hari dalam kesadaran. Dalam kesadaran mutlak itu yang dikatakan al-zikri, orang yang dijamin masuk surga. Iya, setelah paham dan kenal cukup diam. Itu udah sampai kita. Ya, tinggal kita melakukan setiap hari kita itu pekerjaan, kasih kerja, sibuk kerja, ya. Tapi jangan lupa al-zikri tadi. Senantiasa kita terjaga, senantiasa kita sadar di situ bahwa kita bawa adalah gerakan Allah, ya, pandangan Allah, ya. Selalu kita di situ hati kita berwaspada, ya. Mau ngomong tiba-tiba mau ngomong kasar, aduh, ini kan kalamulahnya Allah, aduh tidak pantas ini dosa ini, tutup. Ya, mampir sama tetangga ceritain gosip-gosip. Aduh, ini kan saya mendengar pendengarannya Allah. Aduh, nggak bagus nih, dosa, tinggalkan. Gitu senantiasa kita berjaga di situ. Ya, itu yang dikatakan kesadaran mutlak lepas ma'rifat. Nah, kalau di situ sudah mulai kita benahi, akan muncul sesuatu yang kamu tidak lagi pernah, artinya tidak pernah kamu merasakan di dunia, sudah akan kamu pernah merasakan di dunia. Kenikmatan yang tidak ada di dunia kamu sudah rasakan, ya. Tidak lagi kamu kesendirian di situ, ya. Kamu senantiasa bagaimana tadi sahabat beriman, terjaga dalam pandangan, terjaga dalam kehendaknya. Bangun tidur melihat tubuh bergoyang, la ilaha illallah. Mau makan, pokoknya al-zikri 24 jam. Ya. Nah, ini yang artinya yang dikatakan al-zikri, tanpa kalam. Cukup bagaimana kesadaran mutlak di situ. Nah, ini yang dikatakan adalah akhlaknya Allah. Ya, makanya Nabi Muhammad itu diturunkan ke dunia untuk meluruskan akhlak. Akhlak yang dimaksud kayak gini. Atau dikatakan ibadahullah. Ya, akhlak itu kuluk itu ibadahullah. Ibadahullah itu sampai kepada Allah. Ya. Kalau kamu sudah kayak gitu sahabat beriman, tentu sama orang lain tuh kayak gitu juga tuh. Masya Allah. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kerusuhan, tidak ada lagi pokoknya jelek-jelekin, udah nggak ada tuh. Ya, udah nggak ada. Aman, damai, sentosa kampung, ya. Ya. Biar ketinggalan dompet di jalan tuh ya, biar ketinggalan dompet di jalan, ada orang lewat, ya nggak berani ambil. Karena apa? Dia sudah meragukan kehendaknya, dia sudah takut kepada kehendak. Bahwa ini adalah Robil Alamin, kekuasaan Allah semata. Boro-boro dompet, ya, 1.000 aja disambarin. Karena dia mengambil, karena dia berani mengambil, karena dia masih merasa diri dia yang bergerak. Makanya dosa. Ya, karena kita membawa gerakan Allah. Makanya kenapa tidak bisa kita membawa kepada maksiat? Makanya dosa di situ. Karena apapun yang terjadi adalah gerakan Allah semata. Ya, Masya Allah. Ini yang harus kita tetapkan. Ini yang harus kita tetapkan. Jadi tidak boleh kita kumpul-kumpul pemahaman tuh ya, harus hidup di dalam diri kita. Harus hidup, menjadi pegangan. Ya. Manusia itu tidak mungkin abadi. Ya. Ya mungkin begitu kan Evi ya. Makasih Pak Guru, berkah Ya, selalu. sama-sama ya. Amin ya Allah. Semoga senantiasa sehat selalu Pak Guru.
Masya Allah, amin, Amin, dengan ya doa yang Allah. sama. Amin. Kita bertemu sampai nanti sore teman-teman. Dalam keadaan sehat. Baik, Bunda. Amin, amin. Apapun, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Mbak Mardeni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Aku emah nesu-nesu, eman-eman, predikatku sebagai wong sabar sak kabupaten, mengko ilang besti. Aku emah nesu-nesu, eman-eman, predikatku sebagai wong sabar sak kabupaten, mengko ilang besti. Aku emah nesu-nesu, eman-eman, predikatku sebagai wong sabar sak kabupaten, mengko ilang besti. Aku emah nesu-nesu, eman-eman, predikatku sebagai wong sabar sak kabupaten, mengko ilang besti. Aku emah nesu-nesu, eman-eman, predikatku sebagai wong sabar sak kabupaten, mengko ilang besti. Aku emah nesu-nesu, eman-eman, predikatku sebagai wong sabar sak kabupaten, mengko ilang besti. Aku emah nesu-nesu, eman-eman, predikatku sebagai wong sabar sak kabupaten, mengko ilang besti. Aku emah nesu-nesu, eman-eman, predikatku sebagai wong sabar sak kabupaten, mengko ilang besti. Aku emah nesu-nesu, eman-eman, predikatku sebagai wong sabar sak kabupaten, mengko ilang besti. Aku emah nesu-nesu, eman-eman, predikatku sebagai wong sabar sak kabupaten, mengko ilang besti. Aku emah nesu-nesu, eman-eman, predikatku sebagai wong sabar sak kabupaten, mengko ilang besti. Aku emah nesu-nesu, eman-eman, predikatku sebagai wong sabar sak kabupaten, mengko ilang besti. Aku emah nesu-nesu, eman-eman, predikatku sebagai wong sabar sak kabupaten, mengko ilang besti. Aku emah nesu-nesu, eman-eman, predikatku sebagai wong sabar sak kabupaten, mengko ilang besti. Aku emah nesu-nesu, eman-eman, predikatku sebagai wong sabar sak kabupaten, mengko